Pak Jokowi yang saya hormati, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak ataupun menasehati Bapak, karena itu bukan level dari saya hanya rakyat kecil. Saya di sini hanya menyampaikan isi hati saya, apa kebijakan Bapak yang selama ini Bapak lakukan. Saya dari pertama Bapak mengikuti pemilu, saya sangat mendukung sekali dengan Bapak. Saya sangat setuju, saya sering mengajak teman saya untuk memilih Bapak, karena saya lihat Bapak merupakan orang kecil yang nantinya akan berpihak juga dengan rakyat kecil. Tapi ada satu hal yang di sini perlu saya sampaikan, yang sangat saya tidak setuju mengenai hukuman mati. Saya melihat semua gerasi yang diajukan ke Bapak Jokowi semuanya ditolak. Tidak ada satupun yang entah ada perubahan, entah itu diterima. Saya sanksi saja Pak di sini. Apakah hanya karena ingin memunculkan citra saya ini tegas, pemerintah sekarang ini tegas, lembaga penegak hukum sekarang ini tegas, dan sebagainya. Ya, karena memang saya tahu dari berbagai media dan lain sebagainya, Bapak banyak yang bilang menjelek-jelekan, kurang tegas dan sebagainya. Bapak tidak perlu khawatir dengan kata-kata mereka. Cuman di sini yang ingin saya sampaikan, tegas itu bukan berarti tega ya Pak. Tegas yang baik adalah tegas yang bijaksana. Bapak bisa lihat presiden kita yang dulu, Bapak SBY. Kalau dilihat dari tegas-tegasan, iya saya kenal tegas Bapak. Tapi cobalah Bapak juga belajar dari beliau, bagaimana seorang itu menjadi bijaksana. Ketika Bapak hanya menjatuhkan hukuman mati karena berdasarkan hukum, orang yang mengedarkan narkoba hukumannya adalah mati, hanya itu saja. Saya kira itu melanggar hak asasi manusia, dan itu juga melanggar peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bayangkan Bapak, ketika Bapak menjadi dia, atau bayangkan ketika itu adalah saudara kita, orang tua kita, anak kita, yang sekarang terancam hukuman mati hanya karena sebuah kesalahan. Sebesar apapun dosa itu, saya katakan itu adalah kesalahan kehilafan. Kebetulan saja saya, Bapak, Bu Mega, atau Jaksa Agung itu kebetulan saja tidak terkena masalah yang seperti ini, kebetulan saja. Makanya bisa bilang seperti itu. Saya sangat kecewa dan menentang apa yang dikatakan oleh Bu Mega, yang seolah-olah mendorong Bapak untuk melakukan eksekusi mati. Betapa murahnya orang menghargai sebuah nyawa. Apakah dengan eksekusi mati terus kejahatan jadi hilang? Belum tentu juga. Bapak harus belajar dari pemerintah yang dahulu, yang udah menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, tetapi hanya dalam beberapa bulan ini Bapak menjabat, hubungan dengan negara lain seperti Brazil yang udah selama ini sangat bersahabat, tiba-tiba saja bermusuhan hanya karena ini. Bapak harus pertimbangkan aspek-aspek yang lain juga. Ingat Pak, ketegasan tidak harus seperti ini. Ketegasan yang baik adalah tegas yang bijaksana. Mungkin Ibu Mega bisa berkata seperti itu karena Ibu Mega sedang tidak mengalami
Coba kebetulan kasus itu terjadi pada Ibu Mega. Ibu Mega membawa narkoba, udah di penjara puluhan tahun, 20-30 tahun, bahkan seumur hidup. Ingin mengajukan gerasi, gerasinya ditolak. Tiba-tiba terkena hukuman mati. Kira-kira sakit enggak? Udah berjuang dengan segala cara. Iya, saya bertobat, saya ngaku salah, saya enggak akan mengulangi. Tolong, ini hidup saya. Mondar-mandir orang tuanya, saudaranya, susah payah agar menyelamatkan sebuah nyawa. Apakah itu udah adil, Pak? Udah berpuluh-puluh tahun mereka di penjara, tidak dapat hukuman, tidak punya hak-hak sebagaimana saya dan orang-orang yang lain yang di luar ini bisa jalan-jalan. Mereka juga butuh kebutuhan biologis, mereka juga butuh kebutuhan batiniah. Mereka juga sebagai kodratnya manusia udah ingin bebas. Karena saya begini, Pak, saya heran dan sangsi dengan para penegak hukum selama ini, karena saya melihat dari berbagai media juga ada beberapa keganjilan yang ada pada penegak hukum. Kemarin saya pernah membaca ada seseorang yang terkena hukuman berapa puluh tahun penjara, dan dia telah menjalaninya kurang lebih 18 tahun. Tapi dia ingin, karena etikannya baik, dia udah bertobat, dia ingin mengajukan banding. Anehnya, kenapa bisa orang yang mengajukan banding hukumannya justru lebih diberatkan? Bagaimana bisa? Logikanya, Pak, logikanya ketika banding gak diterima, berarti kembali ke hukuman yang awal. Bahkan justru sampai dia terkena hukuman mati. Apakah itu udah adil kira-kira, Pak? Bagaimana jika itu terjadi pada diri kita ketika bertindak sesuatu? Ketika Bapak tidak bisa mengalami seperti mereka, Bapak harus bisa memahami perasaan mereka. Ketika ada orang yang udah dihukum seumur hidup di penjara, kemudian masih bisa mengedarkan narkoba, yang terjadi di sini adalah para penegak hukumnya itu seperti apa yang di lapas itu. Kenapa bisa seorang yang di penjara bisa melakukan kejahatan lagi? Berarti yang salah di sini adalah di penegak hukumnya. Intinya begini, Pak, banyak opsi hukuman lain yang tidak harus hukuman mati untuk menangani kejahatan narkoba. Bukannya saya mendukung Farhad Abbas, bukannya saya mendukung Roy Martin, saya nggak kenal mereka. Bukannya saya mendukung Australia, bukannya saya mendukung kejahatan, tapi saya di sini bicara dari sisi kemanusiaan dan keadilan, dari sisi hati nurani. Bapak jangan hanya kaku terhadap hukum, tapi Bapak juga harus bijaksana dalam menerapkan sesuatu, harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Terima kasih, Pak Jokowi.